Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Balkis Kusuma Putri dari program studi Sistem Informasi kelas 3A. Kali ini saya akan menganalisis salah satu inovasi terpenting dalam industri keuangan modern, yaitu layanan peer-to-peer atau P2P lending, dengan fokus pada studi kasus yang sangat inspiratif, yaitu Amarta. Nah, pertama-tama mari kita mulai dengan definisinya. Apa itu P2P lending? Sederhananya, P2P lending ini adalah platform teknologi finansial atau fintech yang menjadi jembatan antara pemberi pinjaman, lender atau pendana dengan peminjam, borrower atau mitra, tanpa melalui bank atau lembaga keuangan tradisional. Ini adalah proses disintermediasi. Nah, tujuannya ini fundamental, yaitu untuk mendemokratisasi akses keuangan, memberikan imbal hasil yang lebih menarik bagi pendana, sekaligus memberikan akses modal yang cepat dan terjangkau bagi para pelaku UMKM dan individu yang selama ini tergolong unbanked. Nah, lalu yang selanjutnya, bagaimana P2P ini bekerja? Proses kerja P2P ini cukup sederhana, terbagi dalam 4 langkah. Yang pertama, pengajuan. Calon peminjam mengajukan permohonan modal via platform. Lalu yang kedua itu ada analisis. Platform P2P melakukan analisis risiko dan credit scoring, seringkali menggunakan machine learning dan data alternatif. Lalu yang selanjutnya ada pendanaan. Proyek pinjaman yang lolos screening kemudian ditawarkan di marketplace aplikasi, di mana para pendana memilih untuk berinvestasi. Lalu yang selanjutnya, pencairan dan pembayaran. Setelah dana terkumpul, dana dicairkan dan peminjam mulai membayar cicilan, yang kemudian dikembalikan kepada pendana beserta imbal hasilnya. Lalu yang selanjutnya, pasar P2P di Indonesia sangat besar dan terus tumbuh pesat. Dalam data OJK, terkini, total outstanding pinjaman telah mencapai lebih dari 50 triliun. Angka ini menunjukkan betapa vitalnya peran P2P dalam mendukung ekonomi nasional, khususnya dalam menyalurkan modal ke sektor produktif seperti UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi kita. Lalu yang selanjutnya adalah analisis keuntungan dan risiko. Nah, setiap peluang pastinya diiringi resiko. Kita harus menganalisis keduanya nih. Dari sisi keuntungan, P2P ini menawarkan imbal hasil kompetitif bagi pendana, bagi peminjam, dan ini adalah akses cepat ke modal yang sangat mendorong inklusi keuangan pastinya. Lalu yang selanjutnya, dari sisi resiko, yang terbesar adalah risiko gagal bayar atau tes P2P, P2P. P2P, P2P, peer, P2P. That's Dari sisi resiko, yang terbesar adalah risiko gagal bayar atau NPL, non-performing loan. Kedua adalah risiko legalitas, sehingga kita wajib hanya memilih platform yang terdaftar dan berizin OJK. Dan ketiga, risiko keamanan cyber dan perlindungan data. Sekarang, mari kita pindah ke studi kasus yang membuktikan bahwa P2P ini bisa mengatasi risiko-risiko tersebut dengan model yang unik, yaitu Amarta. Amarta bukanlah P2P biasa. Sejak awal, Amarta fokus pada pemberdayaan perempuan pengusaha ultramikro di pedesaan. Ini adalah segmen yang paling rentan, tapi juga memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Visi mereka bukan hanya menyalurkan dana, tapi menciptakan dampak sosial, sebuah konsep yang disebut impact investing. Nah, lalu yang selanjutnya, apa yang membuat Amarta mampu menjaga NPL tetap rendah dan menyentuh segmen yang sulit? Ada tiga pilar utama. Yang pertama, sistem tanggung renteng. Ini adalah adaptasi dari tradisi pembiayaan kelompok. Mitra peminjam tergabung dalam kelompok kecil atau majelis, mereka bertanggung jawab secara kolektif. Jika satu orang bermasalah, anggota lain akan membantu. Nah, ini menciptakan sosial kolateral yang jauh lebih kuat daripada agunan fisik. Lalu yang selanjutnya, fokus perempuan desa, yang mana Amarta menyadari bahwa perempuan di pedesaan cenderung lebih disiplin dalam pengembalian pinjaman dan modal yang mereka terima lebih banyak digunakan untuk tujuan produktif usaha keluarganya.
Lalu yang selanjutnya ada pendampingan usaha. Amarta tidak 100% digital. Mereka memiliki petugas lapangan atau bisnis partner yang rutin bertemu dengan kelompok mitra setiap minggunya, memberikan pelatihan literasi keuangan dan pendampingan usaha, dan ini merupakan kunci sukses dari mitigasi risiko. Lalu, untuk dampak dan jangkauan Amarta, model ini terbukti efektif. Secara ilustratif, Amarta telah memberdayakan lebih dari 1,5 juta mitra yang menyalurkan dana mencapai puluhan triliun rupiah. Nah, yang paling mengesankan adalah tingkat NPL atau gagal bayar Amarta yang konsisten berada di level yang sangat rendah, di bawah 1%. Nah, jauh lebih baik dari rata-rata industri. Lalu yang selanjutnya adalah teknologi mitigasi risiko. Untuk memastikan efisiensi di lapangan, Amarta mengawinkan model sosial dengan teknologi canggih. Mereka menggunakan machine learning untuk kredit scoring yang unik, yang mampu menilai kelayakan kredit mitra yang tidak memiliki data riwayat perbankan formal. Lalu, petugas lapangan dilengkapi aplikasi khusus untuk mencatat transaksi dan performa mitra secara real time, memastikan setiap risiko terdeteksi lebih awal. Lalu, dashboard terpusat untuk memantau performa portofolio, kesehatan pinjaman, dan dampak sosial secara digital. Nah, lalu langsung saja kita review aplikasi Amarta. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di web dari Amarta. Nah, jadi Amarta ini merupakan akses permodalan mikro untuk UMKM pedesaan. Nah, yang pertama kita bisa bahas dulu dari fitur pinjaman kelompok, yang mana bersama Amarta semua ini bisa diwujudkan seperti pengajuan mudah, dilakukan berkelompok dengan risiko terukur, pencairan dana yang cepat tanpa potongan admin, dan pendampingan berkala dengan layanan ramah dan amanah. Jadi ribuan kelompok majelis Amarta ini sudah didanai dan bisa mendapatkan modal usaha produktif, juga pendampingan untuk UMKM. Nah, untuk proses peminjaman modal usaha untuk kelompok ini cukup mudah. Yang pertama, membentuk kelompok 15 sampai 25 orang dengan domisili berdekatan, lalu daftarkan profil usaha. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Lalu yang selanjutnya pencairan dana nantinya akan disetujui dan menerima dana. Lalu pertemuan mingguan. Nah, jadi selama masa peminjaman modal usaha, mitra akan mengikuti pertemuan kelompok mingguan yang difasilitasi oleh Amarta. Nah, untuk simulasi angsuran peminjam bisa teman-teman lihat ya di sini ya untuk informasinya. Manfaatnya itu cukup banyak, yaitu seperti bisa mendapatkan modal usaha, asuransi kredit meninggal dunia, serta pelatihan pengelolaan keuangan. Nah, lalu untuk fitur selanjutnya yaitu ada fitur celengan. Nah, yang dimana celengan ini merupakan investasi gitu ya, investasi yang lebih ringan. Jadi sebagai pengguna kita bisa memindahkan saldo pocket ke celengan dan mendapatkan keuntungan. Yang pertama bisa bagi hasil mulai dari 7%, bisa mulai dari 10.000 dan kelipatannya, dan setiap dan bisa menyiapkan kebutuhan dana haji, rumah impian, dana darurat, dan dana pendidikan anak. Nah, untuk cara mendanai lewat celengan itu, pastikan telah terdaftar sebagai pengguna Amarta dan memiliki akun di aplikasi Amarta Fin. Lalu yang selanjutnya buka aplikasi Amarta Fin dan cek saldo pocket yang tersedia, minimal itu 10.000 ya. Cari menu celengan, lalu pilih dan masukkan nominal mulai dari 10.000. Lihat estimasinya. Jika saldo pocket aplikasi Amarta Fin ini sudah dipilih, bisa top up. Dan kalau misalnya nggak bisa ketemu langsung atau misalnya kurang saldonya, bisa nih langsung ke melalui petugas Amarta atau Amarta Link terdekat. Nantinya bisa konfirmasi nominal yang diinginkan dan tunggu notifikasi berhasil. Lalu yang selanjutnya ada Amarta Prosper, yang mana Amarta Prosper itu adalah solusi investasi bernilai lebih untuk teman-teman yang mencari pertumbuhan aset yang diiringi dengan dampak bermakna gitu. Jadi mengapa kita harus memiliki Amarta Prosper? Yang pertama untuk investasi, untuk diversifikasi melalui berbagai pilihan sektor, dan juga untuk fleksibilitas. Bagi teman-teman yang suka investasi yang secara fleksibel nih cocok banget, yang mana tujuannya itu untuk menciptakan kebaikan berkelanjutan. Dan juga ada keistimewaan eksklusif, yaitu ada bonus spesial tanpa biaya admin dan potongan lainnya, mendorong pertumbuhan UMKM dan relationship team yang terdedikasi.
teman sudah masuk ke aplikasi Amarta Fin, teman-teman bisa melihat dashboard yang sangat fokus pada dampak sosial dan transparansi risiko. Nah, berikut nih beberapa poin yang bisa aku sampaikan dari review aplikasi ini. Yang pertama yaitu kemudahan penggunaan dapat dilihat bahwa antarmuka aplikasi ini sangat ramah pengguna atau user friendly dan kita bisa lihat langsung nih marketplace pendanaan. Nah, nanti di sana kita bisa memilih mitra berdasarkan lokasi geografis. Misalnya ingin mendanai usaha di Jawa Barat atau Sumatera dan berdasarkan profil risiko. Lalu yang selanjutnya untuk imbal hasil dan risiko yang ditawarkan Amarta ini umumnya berada di rentang 7% ya, sampai 15% per tahun. Jadi tergantung produk dan risikonya. Jadi yang penting, Amarta ini menawarkan opsi premi penjaminan asuransi hingga 75% dari pokok pendanaan, sehingga pendana merasa lebih aman terhadap risiko gagal bayar. Nah, lalu yang selanjutnya tingkat keberhasilan bayar ini secara transparan menampilkan TKB 90 yang mana mencerminkan kesehatan portofolio. Angka ini sering berada di atas 99% yang mana mencerminkan efektivitas model tanggung renteng mereka. Lalu yang selanjutnya ada fitur impact reporting yang mana ini adalah fitur yang stand out gitu ya. Dan juga sebagai pendana, kita tidak hanya melihat imbal hasil, tetapi juga dampak sosial yang diciptakan. Jadi, kita bisa melihat profil mitra yang kita danai, jenis usahanya, dan bahkan lokasi majelisnya. Nah, ini yang membedakan impact investing Amarta dari P2P konvensional lainnya. Lalu, untuk yang selanjutnya legalitas dan keamanan. Nah, Amarta ini telah berizin dan diawasi oleh OJK sejak tahun 2019. Ini memberikan lapisan keamanan dan kepercayaan yang wajib ada dalam memilih platform investasi P2P. Nah, jadi secara keseluruhan aplikasi Amarta Fin ini berfungsi efektif sebagai jembatan digital untuk impact investing. Nah, ini adalah platform yang cocok untuk pendana yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga ingin dana mereka memiliki tujuan dan dampak sosial yang terukur. Nah, untuk menutup presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa P2P lending ini adalah kekuatan baru dalam inklusi keuangan, namun kesuksesannya bergantung pada model mitigasi risiko yang kuat. Amarta telah memberikan pelajaran berharga bahwa keberlanjutan bisnis dapat dicapai dengan mengintegrasikan nilai sosial, dengan menggabungkan teknologi modern dengan kearifan lokal seperti sistem tanggung renteng. Nah, lalu yang selanjutnya ada insight singkat nih tentang tren industri P2P ke depan dan menempatkan model Amarta dalam konteks yang lebih luas. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tren masa depan P2P, yang mana industri P2P ini tidak berhenti berkembang. Ada 3 tren utama yang perlu kita amati. Yang pertama itu difokus ke sektor produktif, yang mana regulator kini mendorong P2P untuk lebih banyak menyalurkan dana ke UMKM dan sektor produktif. Jadi, hal ini secara tidak langsung mengurangi porsi pinjaman konsumtif. Nah, ini berarti model seperti Amarta ke depannya akan semakin relevan. Lalu yang selanjutnya, adopsi AI dan behavioral scoring. Nah, yang mana penggunaan artificial intelligence, AI, dan machine learning ini akan semakin dalam dan juga akan semakin berkembang nih. Yang mana P2P ini akan menganalisis tidak hanya data finansial, tetapi juga data perilaku dan psikometri untuk memprediksi risiko terutama bagi mereka yang unbanked. Lalu selanjutnya konvergensi dengan bank. Kita akan melihat lebih banyak kerjasama P2P dengan bank konvensional. Kenapa? Karena P2P ini berfungsi sebagai jembatan untuk mencari pipeline peminjam yang sulit dan bank menyediakan likuiditas besar. Nah, mari kita bandingkan Amarta dengan P2P model lain. Misalnya P2P yang fokus pada pinjaman konsumtif atau P2P korporasi yang menggunakan agunan fisik atau hard collateral. Yang mana P2P korporasi mengandalkan agunan fisik, jika gagal bayar, agunan dicairkan. Sedangkan model Amarta ini mengandalkan agunan sosial atau sosial kolateral melalui tanggung renteng. Jadi, mengapa ini bisa dikatakan efektif?
karena di segmen ultramikro, agunan fisik hampir tidak ada. Namun tekanan sosial dari sesama anggota kelompok dan rasa malu untuk mengecewakan majelisnya terbukti menjadi motivator pengembalian yang jauh lebih kuat daripada agunan mobil atau rumah di segmen ini. Inilah yang membuat TKB 90 Amarta sangat terima karena mereka berhasil mengkapitalisasi aset non-finansial yaitu kepercayaan dan komitmen sosial. Jadi, di balik kemudahan pastinya ada tantangan keberlanjutan seperti model Amarta ini membutuhkan petugas lapangan dan pertemuan lingkungan yang memiliki biaya operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan P2P yang 100% digital. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk impact dan mitigasi risiko yang rendah. Platform 100% digital mungkin memiliki biaya akuisisi yang murah, tetapi risiko NPL mereka bisa lebih tinggi karena kurangnya sentuhan personal dan pendampingan. Amarta harus pandai mengelola efisiensi teknologi sambil mempertahankan intensitas interaksi sosial. Jadi, ini adalah tantangan menyeimbangkan profit versus purpose yang harus terus dihadapi platform impact investing. Jadi pada akhirnya, studi kasus Amarta mengajarkan kita bahwa model P2P yang ideal di Indonesia adalah model yang adaptif, mengambil kearifan lokal seperti tanggung renteng dan inovatif, menggunakan AI untuk mencetak skor kredit masyarakat unbanked. Model ini adalah kunci nyata menuju inklusi keuangan yang berkelanjutan. Yang keberlanjutan. Amarta telah memberikan pelajaran berharga bahwa keberlanjutan bisnis dapat dicapai dengan mengintegrasikan nilai sosial. Dengan menggabungkan teknologi modern dengan kearifan lokal seperti sistem tanggung renteng, Amarta berhasil menciptakan model P2P yang tidak hanya profitable tetapi juga purpose driven. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berharap analisis ini memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan kompleksitas layanan P2P lending, khususnya melalui lensa Amarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.